Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Valeria Advinta Sinurai, NIM 1903030038, kelas A semester 3, ujian akhir semester Teori Sosiologi Modern. Jelaskan teori-teori yang telah dipelajari. Yang pertama, paradigma teori sosiologi. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Dalam bukunya Sosiologi, A Multiple Paradigma Science, Richard memaparkan 3 paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial, yakni paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Yang pertama, paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang melekat fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu, di luar self, di luar subjek. Penekannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi 2, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Struktur sosial dapat dicontohkan seperti kelas, kasta, dan sastra sosial. Institusi sosial misalnya nilai, norma, peran, dan posisi sosial. Teori struktur fungsional dan teori konflik dikategorikan oleh Richard ke dalam paradigma ini. Sosiologi yang mewakilinya antara lain Durkheim dan Marx. Yang kedua, definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Struktur sosial dan institusi sosial dengan demikian dibentuk oleh interaksi individu. Melalui paradigma ini, tindakan sosial berusaha untuk dipahami dan interpretasikan secara subjektif. Teori tindakan Weber, teori interaksionalisme, simbolik, dramaturgi, dan fenomenologi masuk dalam kategori paradigma ini. Ketiga, paradigma perilaku. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Teori perilaku atau behavioral dan teori pertukaran sosial Homans dan Blau dapat dikategorikan ke dalam paradigma ini. Nomor 2, teori kritis. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Implementasi teori ini tidak diarahkan kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah terciptanya masyarakat yang terbebaskan, adil, dan mandiri dari dominasi kultural serta ideologis. Teori kritis lahir dari tradisi pemikiran Marxisme. Dengan kata lain, seorang tokoh intelektual Karl Marx menjadi salah satu sosok inspiratif teori ini. Fondasi teori kritis juga tidak terlepas dari pengembangan teori Marx yang dilakukan oleh intelektual Marxist seperti Grzegorz Lukács dan Antonius Gramsci. Keduanya menginspirasi secara teoritis dan praksis pemikiran tokoh intelektual dari Universitas Frankfurt Jerman seperti Marx, Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, dan Jürgen Habermas. Berkaitan dengan disebutkan di awal, teori kritis bertujuan untuk menggali kebenaran yang beroperasi di bawah permukaan kehidupan sosial, seperti adanya praktik dominasi kekuasaan secara kultural dan ideologis. Teori ini juga secara frontal menyerang teori-teori sosial tradisional yang dianggap hanya menjelaskan suatu fenomena tanpa mau mengubahnya. Dari tindakannya, itulah teori kritis sering disebut sebagai kritik teori atas teori. Nomor 3, teori postmodernisme.
Teori postmodern atau postmodernisme merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikulasikan pertama kali selama masa pencerahan. Para ahli teori sepakat bahwa terdapat dua pengertian postmodernisme, yaitu pertama, postmodernisme sebagai reaksi terhadap estetika modernisme pada paruh pertama abad 20 dalam arsitektur, seni, dan sastra. Dan kedua, postmodernisme sebagai reaksi terhadap tradisi modernitas. Makna kedua seringkali yang telah berlangsung selama abad pertengahan. Makna kedua seringkali disebut juga dengan postmodernity atau postmodernitas karena mengacu pada banyaknya aspek historis dan sosial postmodernisme. Makna kedua juga terkait dengan poststrukturalisme yang menyindir penolakan terhadap budaya pencerahan yang berjius dan elitis. Tanpa adanya perbedaan ini, maka postmodernisme mungkin tidak memiliki hierarki sentral atau prinsip perorganisasian yang jelas yang mewujudkan kompleksitas, kontradiksi, ambiguitas, keragaman, dan keterkaitan yang ekstrem. Namun, ciri umumnya biasanya dianggap meliputi penolakan terhadap narasi besar, penolakan terhadap kebenaran absolut dan universal, ketidakberadaan signifikan, disorientasi, penggunaan parodi, simulasi tanpa yang asli, akhir kapitalisme, dan globalisasi. Keempat, teori wacana. Teori wacana menjelaskan terbentuknya sebuah pernyataan atau kalimat. Kalimat dapat tunduk dengan sejumlah aturan, kebahasaan, menjadi milik bersama bukan individu. Menurut pemahaman teori wacana, motivasi dan niat manusia dapat ditentukan dengan bahasa yang dikenal. Yang kelima, teori media. Teori masyarakat NASA pertama kali muncul pada akhir abad ke-19 dan menitik beratkan pada adanya hubungan timbal balik antar institusi yang memegang kekuasaan dan integrasi media terhadap sumber kekuasaan sosial dan otoritas. Isi media cenderung melayani kepentingan pemegang kekuasaan politik dan ekonomi. Dalam bukunya, Teori Komunikasi Massa, suatu pengantar Dan Misquith telah melakukan intisari beberapa teori dan pendekatan ataupun aliran tertentu. Menurutnya, teori media massa mencakup teori masyarakat massa, teori Marxist klasik, teori politik, ekonomi, aliran Frankfurt dan teori kritiknya, teori hegemoni media, pendekatan sosial budaya atau kajian budaya, pendekatan fungsional struktural, dan teori masyarakat informasi. Yang keenam, teori postkolonial. Postkolonial merupakan kajian terhadap karya-karya sastra dan bidang yang lain yang berkaitan dengan praktik kolonialisme atau imperialisme baik secara sinkron maupun diakronik. Sastra dipandang memiliki kekuatan baik sebagai pembentuk hegemoni kekuasaan atau sebaliknya sebagai counter hegemoni. Teori postkolonial dapat dikatakan sebagai teori yang dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menggugat praktek-praktek kolonialisme yang masih berkelanjutan atau kolonialisme bentuk baru yang telah melahirkan kehidupan yang penuh dengan rasisme, hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, budaya subalater, hibriditas dan krofisasi bukan dengan propaganda, peperangan dan kekerasan fisik, tetapi dialektikakan melalui kesadaran atau gagasan. Hampir sama dengan Makrik Ratna menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan postkolonialisme adalah cara-cara yang digunakan untuk menganalisis berbagai gejala kultural seperti sejarah, politik, ekonomi, sastra, dan berbagai dokumen lainnya yang terjadi di negara-negara bekas kolonial Eropa modern. Dengan perkataan lain, postkolonial sebagai alat atau perangkat kritik yang melihat bagaimana sendi-sendi budaya, sosial, dan ekonomi yang di dalamnya terdapat subjek pasca kolonial. Yang ketujuh, teori poststrukturalisme.
Teori poststrukturalisme menekankan bahwa perlunya satuan kajian yang lebih mendalam dan kritik yang berkelanjutan dalam hubungan internasional. Sementara teori postkolonialisme menekankan pada bagaimana hubungan internasional berkembang dan berubah semenjak era kolonialisme berakhir. Pada dasarnya, poststrukturalisme berkembang dalam ilmu hubungan internasional sejak tahun 1980 melalui sejumlah tokohnya, yaitu Richard Asheld, James Derrida, Michel Sapir, dan R.B.J. Walker. Poststrukturalisme merupakan teori yang lahir pada situasi ketidakadilan serta ketidakmerataan pemikiran dalam hubungan internasional. Terima kasih, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi.